Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Sigidu Saputra dari MTS 3B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dadang Husin Sobana. Masuk saja kepada intinya. Cekidot. Soal yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan ditetapkannya kebijakan moneter ini adalah mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia khususnya. Selanjutnya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada dua sistem pembayaran yang bisa digunakan di Indonesia, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Tunai dan non tunai. Yang selanjutnya, tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur dan kesepakatan yang akan dipakai pada salah satu bank dengan bank lain memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dan sistem keuangan Indonesia serta membatasi risiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini merupakan pengawasan makro prudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh BI ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya nomor 2, apa yang dimaksud dengan OJK? Dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK yang pertama yaitu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK diantaranya yaitu menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tugas OJK yaitu yang pertama, melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa yang dimaksud pasar modal syariah? Di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Kemudian pasar modal syariah, perbedaan sukuk, saham, dan reksadana, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian juga terdapat produk dari pasar modal syariah yang bernama saham, sukuk, dan juga reksadana syariah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari tiga produk syariah tersebut. Maaf karena cuaca sedang mendung. Lalu yang pertama, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut dan tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, sukuk merupakan istilah baru yang dikenal sebagai obligasi syariah, Islamic bonds. Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab sak, tunggal, dan sukuk jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga
berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu 3, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau disebut MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997, ditandai dengan penerbitan reksadana syariah dan reksa saham pada bulan Juli 1997. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun rinciannya dalam pasar modal syariah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Yang kelima, transaksi menggunakan akad. Demikianlah nomor 3. Selanjutnya nomor 4, let's go. Yang keempat, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Jelaskan. Boleh. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko, sharing of risk, dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Adapun asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi sehat walafiat tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi? Jika terjadi maupun tidak terjadi risiko, artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin. Ya kan? Mana ada orang yang mau sakit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.